Alhamdulillah kita masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Tadi kita sudah menerima satu pertanyaan dari satu jamaah dan Mas Agus yang bertanya, apakah orang-orang yang membenci keturunan Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah? Atau pertanyaannya, bisakah mereka mendapatkan hidayah? Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan sangat indah sekali. Masalah hidayah, tadi hidayah itu sangat mahal, luar biasa. Makanya Allah tidak berikan kecuali kepada hambanya yang disayang oleh Allah. Kita pertanyaan tadi kelihatannya simpel. Tentang masalah dzurriyyah keturunan Rasulullah. Sebetulnya masalah benci tidak membenci, Islam itu adalah melarang kita untuk membenci siapapun. Apa dikatakan oleh Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah itu kasih sayang. Rasulullah itu diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk membawa kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Lihat Rasulullah. Sebelum kita membahas masalah dzurriyyah, Islam itu bagaimana? Hidayah mahal. Itu diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak benci sesama orang, kepada makhluk Allah. Hatta walaupun dia Nasrani, walaupun dia Yahudi, walaupun siapapun, makhluk Allah tidak boleh dibenci. Dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama tetangganya orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, semuanya baik Rasulullah. Bahkan tidak ada kebencian. Bahkan ada yang meninggal dari orang Yahudi, waktu itu lewat di bawah Rasulullah bangun. Bangun, sahabat Nabi heran, bingung. Kenapa ya Rasulullah bangun sampai sedih? Akhirnya sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, kenapa? Itu orang Yahudi. Kata Rasulullah, saya tahu orang Yahudi. Kenapa engkau sedih? Aku sedih kepada dia, sian kepada dia, sayang kepada dia. Dia sudah kenal aku tapi tidak dapat hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak mau mengikuti aku padahal dia sudah tahu aku itu benar. Dalam Taurat ada kebenarannya aku, dalam Injil ada kebenaran aku. Kata Rasulullah SAW diterangkan dalam Al-Quran. Makanya sedih Rasulullah. Coba bayangkan, Rasulullah tidak benci kepada orang Yahudi. Rasulullah tidak benci kepada orang Nasrani. Rasulullah tidak benci kepada siapa-siapa. Bahkan dibela, hewan yang didolimi dibela oleh Rasulullah SAW. Ada onta yang mengadu kepada Rasulullah. Kenapa? Bukan dibenci, dibela. Tuannya minta maaf, akhirnya memberi makan. Kenapa? Karena didolimin, dia dikasih makan sedikit tapi dibebani banyak. Ngadu kepada Rasulullah SAW. Inilah Islam. Jadi Islam itu adalah agama apa? Kasih sayang. Islam menghargai. Bahkan dikatakan barang siapa yang tidak mencintai yang lebih kecil, maka bukan dari golongan umatku. Laisa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana. Barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Kecil ini bukan hanya umur, kecil dari derajatnya, kecil dari pangkatnya, kecil dari hartanya dan seterusnya. Itu adalah tidak boleh dibenci. Siapapun, Islam itu adalah agama saya. Apalagi yaitu sesama orang, apalagi sesama Islam, apalagi kalau sudah ada nas dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ahibbullah lima yughdikum bih min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ala baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah yang telah memberikan kalian nikmat, dan cintailah aku kalau kalian cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku kalau kalian betul-betul cinta kepada aku. Inilah makanya cinta itu adalah pokok daripada agama Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Masya Allah, jangankan kepada keturunan Nabi, kepada sesama makhluk, hewan pun harus saling menyayangi begitu ya. Baik, saya ingin membuka pertanyaan lagi kepada jamaah dari jamaah wanita. Silakan Ibu Fatimah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdul Syukur dan Habib Ahmad Al-Kaf atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada Ustadz dan Habib dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz juga menyampaikan bahwa anak berbakti merupakan hidayah. Tapi remaja saat ini banyak yang melenceng dari kondisi tuntunan baik itu Al-Quran maupun hadis. Ini apakah anak-anak ini tidak mendapat hidayah atau bagaimana? Dan tadi Ustadz juga sudah memberikan salah satu contoh doanya. Dan doa yang paling terbaik mungkin adakah sehingga kita bisa kembali meneteskan doa itu untuk anak-anak kita? Barangkali itu.
Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak anak-anak sekarang yang mungkin tidak berbakti sama orang tuanya. Bagaimana kemudian mengajak mereka agar bisa kembali berbakti, mendapatkan hidayah, menghormati orang tuanya. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan Allah kokohkan hidayah untuk kita semuanya. Untuk keturunan-keturunan kita istiqamah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita ini kadang-kadang belum sesuai dengan harapan kita. Nah, jangan pulang malam-malam, pulangnya pagi. Ya, kan nggak malam pulangnya. Baik, Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi, kalau hidayatut taufik itu prerogatif Allah. Tapi hidayatul irsyad, kita orang tua ini juga perlu mencarikan sekolah yang baik. Memilihkan guru-guru yang baik buat anak-anak kita. Ini sama dengan memberi hidayah kepada mereka. Memberi nama yang baik. Sehingga kalau dia dipanggil, dia senang dengan panggilan itu dan dia merasa didoakan dengan nama itu. Memberikan lingkungan yang baik itu adalah merupakan hidayah dari kita orang tua untuk anak-anak kita. Andai mereka belum sesuai dengan harapan kita, kita masih harus kerja keras bagaimana membimbing mereka, memberi arahan kepada mereka. Itulah sebatas tugas kita manusia. Adapun yang mengubah hati anak ini Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh ada pernah rasa bosan. Tidak boleh bosan, kan saya sudah memberitahu, saya sudah mengarahkan, tidak cukup. Mintalah kepada Allah Al-Hadi yang maha memberi hidayah. Gimana doanya? Banyak doa-doa itu yang kita bisa sampaikan. Kalau mau singkat, bacalah Al-Asma'ul Husna. Insya Allah wajah-wajahnya hafal semua ini. Kalau tidak hafal seluruhnya minimal 99 lah. Maka boleh sebutkan nama anak kita. Sebutkan nama anak, ya Allah, ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi. Ihdina atau ihdi, sebutkan nama anak kita. Berikan hidayah anakku ya Allah. Ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi. Ihdinas siratal mustaqim. Atau ketika Bunda membaca ihdinas siratal mustaqim, bayangannya adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ihdina, hidayahi kami, hidayahi aku, hidayahi suamiku, hidayahi anak-anakku, hidayahi mertuaku, hidayahi guru-guruku, hidayahi pemimpin-pemimpinku, hidayahi tetangga-tetanggaku, hidayahi penduduk bumi ini ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah. Mudah-mudahan huwal hadi, Allah yang maha memberi hidayah itu membukakan hidayah untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup pemirsa, kita akan berikan lagi satu pertanyaan kepada jamaah pria, silakan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi sudah disebutkan oleh Antuma bahwasannya hidayah Allah itu mahal. Hidayah Allah itu adalah hidayah prerogatifnya Allah. Hak Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Kemudian Al-Habib juga tadi sudah menyebutkan bahwasannya ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, pertanyaan saya, gimana konsepnya dibalik saja? Kenapa tidak Allah memberikan hidayah itu kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh umat manusia, sehingga seluruhnya taat dan patuh kepada Allah, tidak ada yang berbuat fasik, tidak ada yang berkhianat, tidak ada yang berbuat zalim. Kalaupun Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka, kenapa Allah harus menghisap mereka, menghakimi mereka di akhirat kelak, karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Baik. Saya kira pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang menarik nanti kita akan jawab selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku.